Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita. Beliau adalah anak dari Bapak Abdullah dan Ibu Aminah, yang tidak lain adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri untuk mempererat tali persaudaraan. Nama saya Hasna Nabila Khonsa. Saya berasal dari Yogyakarta. Berniat saya di sini untuk menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Anak yang Berakhlak Mulia, Dambaan Orang Tua. Pemirsa MBS TV sekalian, apakah memiliki akhlak yang mulia itu penting? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah penting, penting, dan penting. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita berusaha memiliki akhlak yang mulia. Anak yang berakhlak mulia sudah pasti menjadi dambaan kedua orang tua. Kedua orang tua pun pasti menginginkan anak yang berakhlak mulia. Anak berakhlak mulia di sini dapat disebut juga dengan anak soleh. Kenapa? Karena anak yang soleh akan melakukan amalan-amalan terpuji yang menjadikannya berakhlak mulia. Kita sendiri dapat belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil sampai akhir hayatnya, beliau selalu melakukan amalan-amalan terpuji yang menjadikannya soleh dan sempurna. Dalam Islam juga diajarkan bahwasanya kita harus menjadi anak yang soleh. Tentunya hal itu disertai dengan manfaat yang banyak sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman kepadanya dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Pemirsa MBS TV yang dirahmati oleh Allah, memiliki akhlak mulia sangat dicintai Allah. Amalan soleh atau mulia tersebut dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Amalan sebesar biji sawit pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh amal soleh yang dapat dilakukan untuk menjadi anak yang berakhlak mulia. Pertama, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, meneladani dan mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Ketiga, bersedekah kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat, menyantuni fakir miskin. Barangkali masa banyak cara selain yang dapat saya sampaikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan tentang beberapa amalan soleh. Hadis tersebut berbunyi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah, Wahai Nabi Allah, apakah amalan yang lebih dekat ke surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari dahulu kala ada sebuah kisah pemuda yang sangat sayang dan berbakti kepada ibunya.
Suatu ketika ibunya sakit dan ingin sekali berhaji. Tetapi di sisi lain, ibunya tidak bisa berjalan. Dengan rasa berbaktinya, dia bersikeras mengantarkan ibunya ke Baitullah dengan cara menggendongnya. Untuk melatihnya, dia membeli seekor domba dan mencoba menggendongnya sampai ke bukit. Dia melakukannya berkali-kali sampai merasa kuat dan bisa. Tiba saatnya, dia dan ibunya pergi ke Baitullah. Dengan rasa yakin, pemuda itu menggendongnya ibunya. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka sampai ke Baitullah. Dengan rasa bahagia, mereka berdua mengelilingi Ka'bah bersama-sama. Pada saat itu pun, ibunya merasa bangga memiliki anak yang sangat berbakti seperti pemuda tersebut. Pemirsa MBS TV yang dirahmati oleh Allah, apakah manfaat yang dapat kita rasakan ketika memiliki akhlak yang mulia? Tentunya banyak sekali, bukan? Bahkan tidak bisa disebutkan satu persatu. Di sini, saya akan memberikan contoh dari manfaat tersebut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjadi dambaan orang lain, terutama kedua orang tua. Dan yang ketiga, menjadi teladan yang baik untuk orang lain. Akhlak yang mulia sangat banyak sekali macamnya. Alangkah indahnya jika kita dapat memilikinya. Orang yang memilikinya pun akan dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Jika kita bisa, kenapa tidak? Oleh karena itu, ayo kita buktikan bersama-sama bahwa memiliki akhlak yang mulia itu luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pidato ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, karena kekurangan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan datang dari Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.